Dari iklim tropis Bali hingga medan berat Papua, bayang-bayang loreng militer di kampus-kampus Indonesia bukanlah sekadar mimpi buruk masa lalu. Lebih dari sekadar pembinaan teritorial, kehadiran TNI di perguruan tinggi merepresentasikan sebuah agenda terselubung, penundukan kampus di bawah hegemoni militer. Ini bukan lagi tentang menjaga ketertiban, melainkan tentang membungkam suara-suara kritis yang mengancam status quo. Dimulai dari strategi penundukan sebagai sebuah pola sistematis, bukti-bukti yang muncul bukanlah insiden terisolasi, melainkan bagian dari pola sistematis yang terstruktur rapi. Berawal dari intimidasi dan pembungkaman kritik, kasus BEM Unsut menjadi simbol puncak gunung es. Di berbagai kampus, intimidasi yang lebih halus namun efektif diterapkan, seperti tekanan pada dosen kritis, pembatasan akses ruang diskusi, dan penyensoran topik sensitif terkait militer atau kebijakan pemerintah. Pembahasan pelanggaran HAM di Papua misalnya seringkali dihindari karena takut akan konsekuensi. Lalu berikut yang terjadi, pengumpulan data dan kriminalisasi. Seperti yang terjadi, permintaan data mahasiswa di Merauke bukanlah kejadian tunggal. Di daerah konflik, pengawasan terhadap aktivis mahasiswa, pengumpulan data melalui berbagai cara, dan penggunaannya untuk mengintimidasi, mengancam, bahkan mengkriminalisasi mereka yang berani bersuara menjadi praktik umum. Tuduhan makar atau subversi seringkali didasarkan pada data yang dikumpulkan secara tidak transparan dan melanggar HAM. Yang sedang ramai dibahas saat ini mengenai indoktrinisasi melalui pendidikan bela negara. MOU antara TNI dan Universitas Udayana menjadi contoh nyata. Pendidikan bela negara di banyak kampus digunakan untuk menanamkan ideologi militer dan nasionalisme sempit. Kurikulum yang kurang kritis, lebih menekankan loyalitas daripada berpikir kritis dan analisis sejarah yang komprehensif. Materi sejarah perjuangan kemerdekaan sering disederhanakan, menghindari kritik tindakan kontroversial militer. Akhirnya yang terjadi, perebutan ruang akademik, jalur khusus kuliah bagi anggota TNI di UNUT, dan praktik serupa di kampus lain memberikan akses istimewa terhadap sumber daya akademik yang berdampak pada pengurangan kesempatan bagi mahasiswa sipil. Hal-hal yang didapatkan seperti prioritas dalam penerimaan mahasiswa baru, beasiswa, dan fasilitas kampus menjadi tidak adil. Keberlanjutan MOU dengan pihak kampus pada kasus UNUT menunjukkan keterlibatan rektorat dalam upaya militerisasi kampus. Prioritas kerjasama dengan militer di atas independensi akademik menandakan kolaborasi yang berbahaya. Realitas di lapangan lebih dari retorika. Peristiwa terkini berbicara lebih lantang daripada retorika. Semisal interogasi tengah malam BEM Unsut setelah aksi penolakan RUU TNI dan permintaan data mahasiswa di Papua oleh Kodim 1707 Merauke bukanlah sekadar klarifikasi atau pendataan. Ini adalah intimidasi terang-terangan dalam profiling yang mengarah pada kriminalisasi aktivis yang menentang proyek strategis nasional atau PSN. Lalu pada MOU, pendidikan bela negara dan jalur khusus kuliah bagi anggota TNI semuanya menunjukkan upaya memperluas pengaruh dan kontrol militer. Seorang Made Supriyatma menyebutnya pencucian otak, sementara seorang Latifah Arum Siregar melihatnya sebagai strategi untuk mengintimidasi dan membungkam aktivis melalui daftar kriminal berbasis data mahasiswa. Meskipun pihak berwenang mungkin bersikukuh sebaliknya, realitas di lapangan menunjukkan agenda terselubung militerisasi kampus. Ya, ini bukan lagi tentang bela negara, melainkan perebutan kekuasaan dan supremasi militer yang merangkak masuk ke dalam dunia pendidikan. Akhirnya muncul perlawanan demi masa depan demokrasi. Pertanyaannya bukan apakah kita harus melawan, melainkan bagaimana. Ya, mahasiswa harus bersatu, berkolaborasi dengan LSM dan LBH, dan terus berpikir kritis untuk merebut kembali kampus sebagai ruang kebebasan, bukan barak militer. Perlawanan ini bukan hanya untuk kampus, melainkan untuk masa depan demokrasi Indonesia. Ini juga bukan hanya tentang loreng di kampus, tetapi tentang masa depan bangsa yang dipertaruhkan. Jangan biarkan kampus kita diintervensi
dan dikuasai oleh militer. Apalagi kekuasaan kampus berada di bawah sepatu bot militer. Ini pendapat saya. Ini juga kritik saya. Salam hormat untuk militer. Salam hormat untuk mahasiswa. Bagaimana pendapat dan kritik dari teman-teman? Silakan ditulis di kolom komentar. Salam rakyat kritis.